di lembah sungai nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk di part 4 ya, cerita bertaruh nyawa di alas demit. Pada part 4 ini ada bumbu-bumbu aroma kasmaran sekaligus sedih nih antara Murni dengan Kelana. Tapi menurutku ya, si Murni ini memang bukan manusia sih. Dan bisa dibilang ya, dia jin baik yang ada di pedesaan di dalam hutan merbabu. Penasaran ceritanya seperti apa? Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Mengiring layu, rasa sangat rindu. Ini batang untuk apa? Tanya Kelana. Kakimu mas, selonjorkan di atas kursi sini. Suruh Murni. Murni tampak menempelkan getah yang keluar dari batang itu ke atas luka pada betis Kelana. Tak lama, Kelana bereaksi. Ia merengek menahan rasa perih yang keluar akibat getah itu. Tahan sebentar ya mas. Ini batang dari tumbuhan talas. Baik untuk memulihkan lukamu mas. Tukas Murni. Mata Kelana menatap Murni lama. Gadis berparas cantik nan manis itu kini berada tepat di depannya, sedang mengobati luka di kakinya dengan penuh kehati-hatian. Murni tampak lebih cantik manakala dilihat lebih dekat. Loh, kenapa kakimu cah bagus? Tanya Bu Utari penasaran. Tapi Kelana diam tak langsung menjawabnya. Murni, panggil Kelana. Buto Ireng bu. Kami bertarung dengan Buto Ireng bu, ucap Murni. Bu Utari terkejut. Tak menyangka jika anaknya dan 3 pemuda yang baru ia temui bertemu dengan salah satu makhluk penghuni alas demit. Beruntung kalian masih hidup. Gusti Allah masih melindungi kalian semua. Bersyukurlah Yole, kalian semua masih selamat. Imbuhnya. Dia makhluk apa Bu Utari? Tanya Sanjaya. Dia itu salah satu makhluk penghuni alas demit. Dan salah satu yang terkuat dan ditakuti mas. Tapi tenang saja, desa ini sudah diberi perisai gaib yang bisa menghalanginya untuk masuk ke sini. Tukas Bu Utari. Apa? Alas demit? Tanya Sanjaya. Iya, yang kalian lewati tadi itu kan alas demit. Desa ini hampir seluruhnya dikelilingi oleh alas demit. Hutan yang hampir dihuni oleh seluruh makhluk berenergi kuat di Gunung Merbabu ini. Hampir tidak ada cahaya matahari masuk setiap harinya. Hanya ada kegelapan di hutan itu. Dalam hati Kelana berpikir, pantas saja dia menemui banyak sekali makhluk-makhluk aneh bersarang di segala penjurunya. Siapa yang memancing Buto Ireng menghampiri kalian mas? Zafar tertunduk. Sanjaya, Kelana dan Murni semuanya menatap Zafar, seolah sadar kalau Zafarlah pelakunya. Bu Utari pun memberikan nasihat-nasihat agar tidak mudah tergoda lagi oleh godaan yang mereka buat untuk menjebak setiap manusia yang melintas di dalamnya. Kalian kok bisa sampai di hutan itu, Cah Bagus? Tanya Bu Utari sambil menatap Kelana. Kelana sejenak diam, kemudian menatap Sanjaya dan Zafar di sebelahnya. Ia bingung menjelaskannya, karena semuanya bergulir begitu saja tanpa direncanakan. Gak usah takut, imbuh Bu Utari, seakan tahu isi hati Kelana. Kami bertiga mau mendaki bu, tapi gak tahu kenapa. Tiba-tiba saja kami tersesat dan kehilangan arah yang benar bu. Sudah kuduga, setiap orang yang kesini pasti karena tersesat waktu mendaki di Gunung Merbabu. Loh, memangnya sering ada pendaki tersesat bu? Tanya Sanjaya. Oh enggak. Enggak semua orang yang kehilangan arah
lalu masuk ke alas demit, atau bisa sampai di sini. Orang yang hatinya bersih saja yang bisa sampai di sini, Cah Bagus. Jika tidak, sudah pasti hilang di alas itu. Alas demit. Kalian masih beruntung. Kalian tidak memiliki niat jahat di sini. Jadi, Allah masih mengasihi kalian semua. Tutur Bu Utari. Iya, Bu. Berkat murni juga kami bisa sampai di sini, kata Kelana. Bu Utari, saya boleh bertanya? Tanya Sanjaya. Bu Utari lantas tersenyum, seraya duduk di kursi di dekatnya. Silakan, tanyakan saja yang ingin kamu tanyakan. Saya jawab kalau saya bisa ya. Jawab Bu Utari. Sebelumnya, saya mohon maaf jika saya bertanya begini, Bu Utari. Bu Utari mengangguk dan tersenyum. Sebenarnya, jenengan dan warga desa di sini itu apakah dari golongan yang sama dengan saya dan teman-teman saya? Tanya Sanjaya yang membuat Kelana dan Zafar terkejut. Kau tanya apa sih? Tutup mulutmu, bisik Kelana. Gak apa-apa, Cah Bagus. Bu Utari tertawa, begitupun Murni. Ia tersenyum kecut mendengar pertanyaan Sanjaya. Saya dan warga desa di sini ini sama-sama makhluk yang diciptakan Gusti Allah, Mas. Ya sama seperti kalian. Gusti Allah kan sudah mengutus setiap makhluk-makhluknya agar hidup saling tolong dan membantu. Bener nggak, Cah Bagus? Jawab Bu Utari dengan tutur katanya yang lemah lembut. Malam semakin larut. Hawa dingin semakin terasa menembus kulit karena cukup lama duduk berdiam diri. Rasa kantuk perlahan datang dan menyelimuti kepala Kelana, Sanjaya dan Zafar. Wes yo, Cah Bagus, kasihan badanmu kecapean. Sekarang ayo tidur. Disiapkan badan dan tenagamu buat besok jika kalian sudah pengen pulang. Ucap Bu Utari mengakhiri obrolan malam itu. Duk, tolong antarkan ya. Damar di sana tolong sekalian dinyalakan. Pinta Bu Utari kepada anaknya. Silakan Mas istirahat di sini. Maaf tempatnya ala kadarnya ya. Ucap Murni dengan sopan, lalu meninggalkan Kelana, Sanjaya dan Zafar. Malam itu mereka bertiga diberi ruangan kosong untuk beristirahat. Ruangan seukuran kamar. Mungkin ini kamar, tapi hanya ada selembar tikar yang terbuat dari dedaunan kering yang tersusun rapi. Sanjaya dan Zafar mengeluarkan matras di karirnya, lantas menatanya agar bisa mereka gunakan untuk tidur bertiga. Nah, apa kamu gak merasa aneh? Tanya Sanjaya tiba-tiba. Aneh? Aneh gimana maksudmu? Kalian tahu gak sih sebenarnya kita ada di mana? Maksudmu gimana sih? Kita di rumah Murni, sahut Zafar. Sisa malam yang seharusnya mereka gunakan untuk beristirahat, malah mereka gunakan untuk mengobrol. Desa ini, aku merasa aneh aja sama desa ini. Tanda Sanjaya. Aku gak mau berburuk sangka lagi kepada Murni ya. Tadi dia sudah menolongku tahu. Ucap Zafar. Iya, kita udah selamat. Kita gak lagi tersesat loh ini. Sudah toh sudah. Sangkal Kelana. Murni dan ibunya sudah menolong kita. Apa layak kita berprasangka buruk kepada mereka? Imbuhnya. Tapi Kelana, dari mana kamu bisa bertarung seperti tadi? Apa kamu punya kekuatan tersembunyi? Jika iya, sejak kapan kamu mendapatkannya? Aku gak pernah tahu kalau kamu bisa sehebat itu, Kelana. Melihat bagaimana kamu melawan satu buto tadi, aku benar-benar hampir tak mempercayainya. Sela Sanjaya. Aduh Sanjaya, mana aku tahu. Aku baru menyadarinya juga. Kenapa aku bisa bertarung dengan makhluk menyeramkan seperti tadi? Jika aku sudah menyadarinya sejak lama, aku sudah jadi jagoan di kampung dan di kampus. Jawab Kelana. Tapi kata Murni, ini memang sudah ada sejak aku lahir. Aku punya keistimewaan, katanya sih begitu. Tandas Kelana.
Keistimewaan? Tanya Sanjaya. Kelana menggeleng. Aku juga belum mengerti apa maksudnya. Tapi gak ada salahnya kan jika kemampuanmu itu diasah agar lebih berguna untukmu, ujar Zafar. Aduh, udahlah, kita bahas ini nanti. Kalian gak ngantuk, hah? Ucap Kelana ketus lalu merebahkan tubuhnya yang sudah ingin diletakkan sedari tadi. Sambil menatap langit-langit rumah, Kelana meratapi perjalanannya kali ini. Sungguh, ia tak menyangka pendakiannya akan berjalan seperti ini. Andaikan dia tak melakukan perjalanan ini, mungkin sekarang ia masih menikmati tenangnya kamar atau ramainya perkotaan. Atau mungkin sedang bercengkrama di warung kucingan bersama kawan-kawannya. Mata Kelana berbinar. Tak terasa air matanya jatuh mengalir dari sela-sela matanya. Kelana menangis. Menangis bukan karena takut atau khawatir tidak bisa kembali pulang. Tapi menangis karena penyesalan dan kebodohannya sendiri yang masih lalai dan kerap menuruti egonya semata. Maafkan aku, Sanjaya, Zafar. Saat kesadarannya sedikit lagi hilang, mata Kelana tiba-tiba saja terbuka. Teringat dengan pusaka milik Murni yang ia bawa dan belum sempat ia kembalikan. Kelana mengeluarkan sebilah pusaka yang sudah kembali berwujud sebilah kayu biasa. Pusaka apa ini? Kelana bertanya dalam hati sambil menatapnya. Kemudian ia kembali bangun dan melangkah keluar mencari keberadaan Murni. Setibanya di ruang tengah tempat mereka ngobrol tadi, tampak pintu depan rumah agak terbuka, seperti sedang ada orang di luar. Murni, panggil Kelana seraya melangkah keluar. Ternyata benar. Murni sedang duduk melamun di luar rumah, entah apa yang sedang dipikirkannya. Murni, panggil Kelana lagi. Iya mas, kok kamu gak istirahat mas? Jawab Murni kaget mengetahui kedatangan Kelana. Iya, aku teringat ini nih, belum kukembalikan padamu. Kelana lantas mengembalikannya, seraya duduk di dekat Murni. Terima kasih, berkat ini aku bisa tertolong dari serangan buta ireng. Kalau boleh tahu, pusaka apa ini Murni? Ini milik Romo mas. Romo menyebutnya pusaka atau keris kasembadan. Romo? Tanya Kelana. Iya, Romo, ayahku mas, ucap Murni. Terus di mana ayahmu? Kenapa aku gak melihatnya? Romo memberikan ini kepadaku sebelum ia meninggal beberapa tahun yang lalu. Katanya ini bisa digunakan manakala ada ancaman datang sewaktu-waktu. Jawab Murni sedikit murung. Maafkan aku Murni, aku tidak bermaksud begitu, ucap Kelana. Ia merasa tak enak telah bertanya soal ayahnya. Apakah kamu pernah ke bawah melihat keramaian perkotaan? Tanya Kelana. Tidak mas, ibuku melarangku. Katanya di sana bahaya. Alangkah baiknya di sini saja. Lagi pula segala kebutuhan hidup orang desa sudah terpenuhi oleh hasil bumi sendiri mas. Aku tahu kamu masih bingung mas, sebenarnya desa ini tempat apa? Tukas Murni. Seperti yang dikatakan ibuku, kami sama-sama makhluk ciptaan Gusti Allah. Kami juga beribadah kepadanya kok. Lihatlah pagi nanti, desaku tak semenyeramkan yang kamu pikirkan mas, ucap Murni sambil sedikit tersenyum. Kelana yang melihat senyumnya pun tertegun. Senyuman yang sejuk. Siapa yang tak damai melihat senyuman gadis manis seperti Murni ini? Hanya laki-laki bodoh yang tak punya keinginan hidup bersamanya. Murni, andai aku menemukanmu di bawah sana, aku tidak akan ragu. Kelana berandai-andai dengan pikirannya sendiri. Sayup-sayup, suara burung mulai berkicauan. Cahaya matahari pun perlahan merangkak naik. Kelana yang tidur paling akhir, pagi ini dibangunkan Zafar dan Sanjaya yang sudah lebih dulu bangun. Nah, bangun nah. Gak enak tidur di rumah orang kalau bangun siang-siang. Padahal, pagi itu belum genap jam 6. Tapi,
Bu Utari dan Murni sudah berkutat dengan aktivitas rumahnya. Merasa tak enak jika seorang pemuda bangun siang-siang, mereka bertiga meringkuk keluar. Kedatangan mereka pun disadari oleh Bu Utari. "Kalau mau mandi di sana ya mas, agak jauh. Di sini satu kamar mandi bisa dipakai oleh beberapa rumah," ucap Murni sambil menunjuk arah yang dimaksudkannya. "Oh iya, aku juga sudah ingin buang air kecil ini," balas Jafar. "Ya wes, sekalian kita bertiga saja barengan ke sana," ucap Kelana sambil membawa bejana dari tanah liat milik Murni dan ibunya. Murni menemani mereka bertiga. "Untuk apa bejana ini, Murni?" tanya Sanjaya. "Kita mesti nimba air dulu di sumur dekat sana, mas," jawabnya. Di sepanjang jalan menuju kamar mandi, udara sejuk pegunungan dan hangatnya matahari pun akhirnya mereka bertiga rasakan. Meski jauh dari kesan modern, desa tempat tinggal Murni ini sangat indah dan terasa sangat tenang. Memang benar kata Murni. Desa tempatnya tinggal tidak semenyeramkan seperti yang Kelana bayangkan. Jumlah warga di sini tak terlalu banyak. Di jalan, mereka berpapasan dengan beberapa warga yang sedang lalu lalang beraktivitas. Senyum ramah pun mereka terima bila berpapasan. Namun, ada beberapa juga yang aneh melihat Kelana dan kedua temannya. Apakah karena mereka asing melihat kehadiran tiga pemuda yang berpenampilan berbeda? Jalanan desa Murni benar-benar bersih dan asri. Tidak ada sampah-sampah plastik seperti di bawah sana. Kamar mandi yang dimaksudkan oleh Murni ternyata jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Letaknya di ujung desa sebelah utara. "Bagaimana kakimu, mas?" tanya Murni pada Kelana. "Sudah membaik kok. Aku rasa pengobatanmu semalam berhasil. Terima kasih ya," ujar Kelana. Murni pun tersenyum kepadanya. Di situ, Jafar mandi duluan. Ia mengambil bejana yang dibawa Murni, lalu mengisinya dengan air sumur di dekatnya. Setelah penuh dan akan mengangkatnya. "Kenapa, Far? Gak kuat?" tagur Sanjaya dengan tertawa. "Berat ya, mas? Biar saya bantu ya," ucap Murni seolah tahu jika Jafar tak kuat mengangkatnya. "Wah, gak usah lah. Apa kata dunia kalau aku kalah dengan wanita?" balas Jafar sombong. "Pulang besok saja ya, Cah Bagus. Hari ini istirahat lagi di sini, agar besok badanmu segar dan siap melanjutkan perjalanan lagi dengan tenang," ucap Bu Utari. "Aduh, kami gak enak, Bu, jika merepotkan jenengan dan Murni," timpal Sanjaya. Kelana dan Jafar pun tersenyum segan. Bu Utari memandangi tiga pemuda di hadapannya yang tertunduk sungkan kepadanya. Bu Utari tertawa. "Sing tenang, Cah Bagus. Saya kan juga sudah menyuruhmu untuk menginap lagi di sini. Kalau saya sudah menyuruhmu menginap, itu artinya saya tidak merasa kalian repotkan kok," ucap Bu Utari menenangkan. Saat hari menjelang siang, saat matahari sudah mulai tinggi, Bu Utari mengajak kami ke depan rumah. "Dok, tolong ambilkan air minum ya, bawa ke depan," suruh Bu Utari kepada anak gadisnya. Di situ, Bu Utari menjelaskan mengenai arah dan medan yang harus mereka lalui esok hari. Beruntung, Jafar menyelipkan sebatang pensil dan buku di dalam carrier yang ia bawa, sehingga bisa menggambarkan peta jalur yang dijelaskan oleh Bu Utari. Selain itu, beliau juga mengajarkan Kelana, Sanjaya dan Jafar cara membaca tanda-tanda alam agar tidak tersesat saat melakukan perjalanan kembali. Karena besok mereka akan kembali lagi melewati alas demit. Alas di mana tempat bersemayamnya segala macam demit dengan berbagai wujud. Kelana, Sanjaya dan Jafar pun menyimak apapun yang disampaikan oleh Bu Utari kepada mereka. "Semua itu cuma bisa dilihat saat kamu hati-hati, Cah Bagus. Jangan tergesa-gesa saat menetapkan langkahmu," tukas Bu Utari. "Besok kalian akan saya beri gula dan kelapa yang berguna untuk badanmu agar lebih kuat manakala bertemu bahaya di dalam hutan." "Gula? Kelapa?
Apa berpengaruh, Bu? Tanya Sanjaya ragu. Beliau tersenyum lalu menjawabnya. Warga sini sudah biasa menggunakan gula dan kelapa saat masuk hutan untuk mencari bahan makan atau hewan buruan. Ini merupakan kepercayaan orang sini. Lalu bagaimana cara menggunakannya, Bu? Dimakan, Thomas, tapi sedikit saja, ucap Murni. Begitu saja, balas Kelana. Ya enggak, Tole, ucap Bu Utari. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Kang Maha Suci, kula nyuwun diayomi, ora ana daya guna lan kekuatan ing donya iki kecuali saka Gusti Allah Kang Maha Agung. Itu adalah doa. Tidak ada kebesaran yang melebihi kebesarannya Gusti Allah. Jangan mudah tergoda. Jangan mudah percaya dengan apa yang kalian temui di dalam hutan, ucap Bu Utari. Panjang dan banyak sekali nasihat-nasihat yang beliau beri. Paham kan? Semuanya mengangguk. Bu Utari menjelaskan banyak hal. Bahkan, beliau juga memberikan ilmu mengenai apa saja jenis tanaman di hutan merbabu yang aman saat mereka gunakan untuk makan. Baik dan tulus sekali Bu Utari ini. Nanti, biar Murni yang menyiapkan bawaanmu semuanya ya. Bisa kan, Cah Ayu? Ucap tolong Bu Utari pada anaknya. Murni pun mengangguk pelan dan menjawabnya dengan lembut. Ternyata, jauh di dalam hutan Gunung Merbabu, ada sepasang wanita yang punya hati baik dan lembut ya. Sifat baik dan kehati-hatian Murni ternyata adalah turunan dari ibunya yang sangat baik kepada kami, ucap batin Kelana. Tuhan, terima kasih atas segala pertolongan dan kemudahan yang Engkau berikan kepada kami. Meski kami masih saling lalai kepadamu, Engkau tak pedulikan itu. Siang berganti sore dan sore pun berganti dengan malam. Bersamaan dengan suara-suara hewan malam yang mulai keluar eksistensinya. Kelana, Sanjaya dan Jafar mulai istirahat dan sedikit mengemasi barang-barangnya. Ternyata, tinggal di sini walau hanya sebentar sudah membuatku kerasan, ujar Sanjaya. Kelana tersenyum kecut. Pasalnya, kemarin Sanjaya berpikir yang tidak-tidak mengenai Bu Utari, Murni dan desa ini. Pertemuan yang begitu terkesan seperti apapun, pasti akan menemukan perpisahan. Murni, gak terasa ya, besok aku dan 2 temanku pulang. Terima kasih atas kebaikanmu kemarin dan hingga sekarang. Bagaimana caraku membalas kebaikanmu dan ibumu? Ucap Kelana pada Murni di ruang tengah. Murni tersenyum pada Kelana dengan wajah agak tersipu malu mendengar kata-kata Kelana. Gak perlu, Mas. Romo dan Ibu selalu menuturiku untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk pada kalian, meski bukan dari sini. Murni, kalau boleh jujur, aku sangat suka melihatmu kala tersenyum. Rasa takut dan gelisahku seakan runtuh manakala melihat senyum yang terlukis di wajahmu. Tapi, besok aku tak bisa lagi melihat itu, ucap Kelana. Tapi aku sadar, Murni, kalau aku itu hanya tamu dari luar, yang jika aku bisa pulang dan kembali mendaki ke gunung ini, entah bisa bertemu denganmu lagi atau tidak. Malam itu, meski gelap, langit bercahaya akibat dipenuhi banyak bintang. Namun, meski begitu, dada Kelana juga dipenuhi rasa bimbang dan sesak. Murni hanya terdiam mendengar kata-kata Kelana. Kelana melihat Murni, ia tampak sedih, seolah meratapi waktu yang sangat cepat berlalu. Maaf Murni, ucap Kelana lirih. Sudah malam, ayo istirahat Mas. Besok kamu harus kembali melanjutkan perjalananmu. Jangan sampai kamu lemas karena kurang tidur malam ini, ucap Murni dengan suara parau. Murni pun meninggalkan Kelana dengan wajah sedihnya. Sebelum melangkah jauh, Murni sempat menatap Kelana dengan mata yang berbinar dan senyum manisnya yang masih sedikit mekar. Sinar fajar mulai menampakkan warnanya dari celah-celah rumah.
Pagi ini merupakan waktu yang berat bagi Kelana karena harus meninggalkan desa, Bu Utari dan Murni, perempuan yang dia kagumi sejak pertama kali bertemu. Kelana, Sanjaya, dan Jafar mengemasi lagi barang-barang yang belum sempat mereka kemas kemarin. Di luar, Bu Utari pun sudah menyiapkan gula dan kelapa yang beliau ceritakan kemarin. Semuanya terbungkus rapi di dalam lembaran daun pisang yang entah kapan beliau mengambilnya. Termasuk beberapa singkong rebus yang sengaja beliau buatkan untuk bekal perjalanan Kelana, Sanjaya, dan Jafar. Sungguh tulus sekali Bu Utari ini. Kelana bingung entah dengan apa dia bisa membalas kebaikan beliau. Ampun Bu Utari, ndak perlu repot-repot begini. Persediaan makan kami insya Allah cukup sampai kami ke bawah lagi, ucap Kelana. Kamu ngerti kapan kamu bakal sampai, Cah Bagus? Tanya Bu Utari kepada Kelana sambil menatap Kelana, Sanjaya, dan Jafar. Tak seorang pun dari mereka menjawab pertanyaan Bu Utari. Apakah masih jauh perjalanan kami? Tanya Jafar. Jauh, dekat, tidak ada yang tahu, Cah Bagus. Hutan itu sangat luas. Perjalananmu bisa lama loh, atau bisa jadi cepat manakala kalian menebas di antara hutan itu. Demit-demit yang kalian temui kemarin bisa membuat lama perjalananmu. Kalian tidak bisa tahu semua itu. Tugas kalian adalah jaga-jaga dan waspada dari bahaya dan godaan-godaan dari dalam hutan itu, ucap lebar Bu Utari sambil menasehati Kelana, Sanjaya, dan Jafar. Ngerti toh, Cah Bagus? Tanya Bu Utari dengan penekanan. Iya Bu Utari, jawab mereka bertiga bersama-sama. Terutama kamu, Cah Bagus. Kamu yang tak lihat paling tidak bisa mengatur emosimu, ucap Bu Utari pada Jafar. Bu Utari, Murni, hampir 2 hari ini kami bertiga merepotkan kalian. Kami ucapkan banyak terima kasih ya. Kami juga minta maaf jika seandainya kehadiran kami mengganggu. Sebenarnya, saya masih betah kalau diminta menginap lagi di sini. Tapi, ada tanggung jawab yang mesti kami kerjakan di kehidupan kami bawah sana. Murni tertunduk lesu, sangat ketara. Linangan air keluar dari matanya yang biasa Kelana lihat sangat indah itu. Linangan air itu mengisyaratkan jika ada rasa duka menerima kepergian ketiga pemuda di hadapannya, terlebih Kelana. Kamu kenapa, Nduk? Tanya Bu Utari pada anaknya. Murni menggeleng, mencoba mengelak dari rasa sedihnya yang sebenarnya bisa dilihat semua orang di sana. Kamu apakan murni sampai seperti itu, Kelana? Anak orang bisa-bisanya kau begitukan, bisik Sanjaya. Saya tahu yang kamu pikirkan, Dok. Ibumu paham. Tapi kita dan Kang Mas di depanmu ini beda. Kita tidak bisa meninggalkan desa ini. Ibu sudah mengira dari awal. Yang sabar ya. Kalau memang Allah menakdirkan kalian berdua bertemu lagi, pasti akan bertemu lagi, ucap Bu Utari menenangkan. Sudah Bu, saya sudah ikhlas, tidak usah khawatir, jawab Murni seraya memaksa wajahnya tersenyum sambil menyeka air matanya yang masih terus saja keluar. Murni berusaha menutupi kesedihannya di pagi itu. Waktu terus berputar dan hari pun semakin siang saat matahari perlahan meninggi. Kelana memaksa kakinya untuk mulai melangkah keluar rumah. Hatinya sedih, perasaannya pun demikian. Semoga pertemuan ini bukan menjadi pertemuan terakhirku dengan Murni, ucap Kelana dalam hati. Diingat-ingat yo, Cah Bagus. Apa yang saya sampaikan kemarin itu untuk peganganmu nanti selama perjalanan. Semoga perjalananmu semua selamat sampai tujuanmu, ucap nasihat Bu Utari. Kelana, Sanjaya, dan Jafar mengangguk. Sebagai akhir pertemuan, mereka bertiga pamit dengan berjabat tangan kepada Bu Utari
mencium tangannya sebagai tanda hormat mereka kepada beliau yang telah membantunya bertahan hidup selama di sini. Matur nuwun nggih Bu Utari, Ibu orang baik. Semoga kami bisa bertemu dengan Ibu lagi. Setelahnya, tibalah berpamitan dengan Murni. Sanjaya dan Jafar lebih dulu menjabat tangannya dan Kelana berada di paling akhir. Saat Kelana menatapnya, Murni hanya menundukkan wajahnya. Mungkin hanya itu yang bisa ia lakukan untuk menutupi rasa duka di dalam hatinya. Kelana meraih tangannya, lalu menatap dua bola matanya yang semakin deras dengan air mata. Meski tidak sedang tersenyum, Murni masih terlihat manis walau tidak sedang tersenyum. Murni, aku pamit ya. Terima kasih dan maaf jika kami harus pergi sekarang. Jaga dirimu dan ibumu baik-baik ya, ucap Kelana dengan suara parau. Melangkahlah yang berani, dan jadilah laki-laki yang tangguh terhadap semua masalah yang terus datang silih berganti ya mas, balas Murni. Sebentar mas, ucap Murni lalu berlari ke dalam rumah. Semuanya menatap heran. Loh, kamu ngapain dok? Tanya Bu Utari. Beberapa detik kemudian, Murni keluar lagi sambil membawa benda yang tak asing bagi Kelana. Ini mas, bawalah ini untukmu dan teman-temanmu berjaga-jaga. Dok, apa kamu yakin? Itu kan barang peninggalannya Romo. Terang Bu Utari. Tidak apa-apa Bu, masih ada peninggalan Romo yang bisa saya pelajari lagi, ujar Murni. Iya, Murni, jangan, simpan saja ya, kami bisa menjaga diri kok. Selagi aku tidak bisa membersamai langkahmu, hanya ini yang bisa aku beri untuk melindungimu dan teman-temanmu mas. Terimalah ya, agar aku tenang saat kamu mulai melakukan perjalanan nanti, pinta Murni. Kelana melirik Bu Utari. Beliau hanya diam melihat anaknya yang tengah bersedih. Baiklah, Bu Utari, saya mohon izin ya menerima ini. Jika ibu izinkan, akan saya bawa, ucap Kelana. Bawa saja Le, kalau memang itu bisa membuat anak saya berhenti menangisimu, jawab Bu Utari. Matahari sudah hampir di atas kepala. Kelana harus cepat memulai perjalanannya. Selamat tinggal Bu Utari, kebaikanmu tidak akan kami lupakan. Selamat tinggal, Murni. Akan selalu ada ruang di hati untuk mengenang segala rasa yang tumbuh hingga sekarang ini. Terasa berat sekali perpisahan ini. Akankah aku bisa bertemu Murni lagi? Semoga Tuhan mengizinkanku bertemu gadis manis ini lagi kelak. Mereka kembali melangkah lagi. Sebagai permulaan, mereka harus menyusuri dan memanjat tebing yang cukup tinggi untuk keluar dari desa tempat tinggal Murni. Apa kita sudah berada di Alas Demit lagi? Tanya Sanjaya. Sepertinya iya. Semoga kita selamat. Berdoalah semuanya, ucap Kelana. Ayo, kita jalan lagi, imbuhnya. Oke, ceritanya bersambung di sini dulu ya. Lanjut nanti di part 5. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir ya. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.